Guys, kalian semuanya mau dapetin beasiswa, tapi kalian terlanjur udah jadi mahasiswa, so tonton terus video ini sampai akhir. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya tentang gimana cara dapetin beasiswa kalau misalkan kita itu udah jadi mahasiswa. Nah, ini sebenarnya banyak orang yang nggak tahu, karena biasanya yang familiar di otak orang, termasuk aku pada waktu itu adalah ya ketika aku itu mau dapetin beasiswa dan aku mau kuliah, aku harus daftar beasiswanya gitu. Jadi daftar beasiswa sebelum aku jadi mahasiswa. It means, yang berarti kalau misalkan kita daftar beasiswa dan kita lolos, udah auto kita dapat untuk S1-nya gitu. Nah, dan case yang bakal aku sebutin juga, ini sebenarnya relate sama aku dulu ketika aku daftar di UII jadi mahasiswa, terus udah keterima di jurusan hubungan internasional. Lalu aku nyari beasiswanya, dan ada beasiswa waktu itu yang masih buka, yaitu beasiswa mahasiswa unggulan. Jadi masuk UI-nya lewat CBT dan daftar beasiswa mahasiswa unggulan setelah aku diterima dan bahkan udah bayar biaya-biayanya gitu sekitar 12.500.000 untuk masuk ke jurusan hubungan internasional. Baru setelah itu aku daftar beasiswa. Tapi emang waktu itu kayaknya belum mulai kuliah juga sih, kayak masih ospek. Nah, tapi yang beasiswa mahasiswa unggulan ini, sebelum ada yang nanya, sekarang udah beda banget tipenya. Jadi kalau di tahun ini tuh kalau kita daftar beasiswanya, berarti kalau lolos itu udah auto juga jadi mahasiswa UII gitu. Jadi nggak terpisah. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah, karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya, karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. What? Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu perlu kalian tahu bahwa di universitas manapun mereka tuh menyediakan skema beasiswa. Baik itu di levelnya universitas, fakultas, ataupun prodi. Jadi yang perlu teman-teman cari tahu adalah, coba cari tahu ke bagian kemahasiswaannya, itu ada gak sih beasiswa gitu. Atau simply teman-teman cek aja di websitenya, biasanya itu ada. Karena banyak banget kampus itu kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberi beasiswa gitu. Katakanlah ada dari Basnas, ada mungkin dari Kemendikbud, ada mungkin dari instansi tertentu. Jadi make sure kalian coba cari tahu di universitasnya masing-masing dulu. Kedua, buat kalian misalkan yang universitasnya itu katakanlah belum ada beasiswa, kalian jangan khawatir, karena kalian bisa nyari dari eksternal. Banyak banget beasiswa-beasiswa yang memang ngasih ke kita-kita yang misalkan masih mahasiswa, baik itu semester 1, 2, 3, 4, bahkan untuk tunjangan skripsi pun ada. Misalkan salah satunya ada beasiswa Jarum, ada beasiswa Dataprint, dan masih banyak lagi. Nah, melalui beasiswa-beasiswa eksternal itu kadang ngasih banyak banget benefit buat kita gitu. Enggak hanya in terms of money yang bisa kita bayarin untuk bayaran kuliah atau living cost kita, tapi juga ada untuk self development, ada misalkan dikasih laptop, ada untuk internet, ada bahkan ketika misalkan dia udah lulus kayak langsung diterima kerja di tempat si instansi itu, dan masih banyak lagi. Ketiga, perlu dipahami bahwa ketika kita mau daftar dari beasiswa luar itu, kita harus make sure bahwa persyaratan-persyaratannya itu enggak yang memberatkan kita. Contoh bagi aku yang memberatkan adalah misalkan kewajiban kerja sekian tahun ketika teman-teman udah lulus. Itu bagi aku sekarang agak memberatkan, karena menurut aku ketika teman-teman itu mahasiswa, teman-teman bakal explore banyak hal, dan teman-teman gak bakal tahu gitu apa yang terjadi di semester akhir teman-teman, di semester awal teman-teman, dan lain sebagainya. Misalkan kalau harus kewajiban kerja dan teman-teman ternyata di semester akhir ini tuh udah keterima katakanlah di PBB, teman-teman udah keterima di Big Four, teman-teman udah keterima di multinational company. Nah, karena tadi teman-teman harus kewajiban kerja, akhirnya opportunity yang harus teman-teman dapat itu teman-teman hilang. Nah, makanya hal-hal kayak gitu itu sebenarnya perlu kita in touch banget dan perlu kita sadari gitu, kayak kira-kira kita mampu gak ya? Kira-kira worth it gak ya? Nah, itu harus dipikirin matang-matang.
Keempat, pertahankan yang namanya IPK. Nah, kita boleh bilang bahwa sebenarnya IPK itu bukan segalanya, tapi untuk daftar beasiswa dari eksternal maupun internal, mereka itu yang ngelihatnya IPK. Karena IPK itu merupakan sebuah komitmen kita itu belajar kayak gimana gitu. Kalau misalkan IPK-nya aja kecil, berarti kan komitmen kita untuk belajarnya itu kurang. Nah, ketika komitmen belajarnya itu kurang, nah berarti kan si pemberi beasiswa ini kayak, gue males banget gitu ngasih ke orang yang belajar aja nggak rajin atau belajar aja nggak bisa komitmen dengan dirinya sendiri gitu. Nah, dan ini masih inline, bukan hanya IPK, tapi teman-teman harus bisa juga aktif gitu. Karena pemberi beasiswa itu suka banget orang yang aktif, entah itu aktif di organisasi, aktif menulis, aktif ikut lomba-lomba, aktif ikut karya seni, dan aktif apapun itu sesuai passionnya teman-teman. Sesimpel misalkan aktif bikin konten, itu sebenarnya bisa juga dan bisa jadi fondasi untuk teman-teman bisa dapat beasiswanya. What? Yang terakhir adalah, ini agak jalur langit, tapi pernah terjadi di beberapa teman aku, yaitu didanain dosen. Nah, jadi ada salah satu teman aku yang dia itu suka ikut risetnya dosen gitu. Baik itu riset yang skala kecil sampai ke yang skala besar. Jadi dia jadi asisten risetnya gitu. Nah, dan karena mungkin si dosen ini ngelihat kayak anaknya ini tuh komitmen, anaknya bagus, terus pinter, rajin, cerdas, dan sebagainya, akhirnya si dosen ini tuh pengen nyekolahin anak ini sampai S2 dengan biaya dia sendiri. Nah, aku gak tahu nih outputnya itu nanti apa, atau misalkan harapan si dosennya ini tuh apa. Tapi yang jelas kayak gitu tuh ada gitu. Jadi kita bisa bilang itu kayak beasiswa dari profesor atau beasiswa dari dosennya. Tapi kayaknya another level banget sih untuk sampai kayak gitu. Dan yang paling realistis untuk aku atau misalkan untuk teman-teman yang nonton juga, paling ya tadi nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, aku juga banyak banget info-info beasiswa, baik itu eksternal maupun internal. Silahkan tonton di video-video aku sebelumnya. Atau misalkan teman-teman mau request khusus kayak, Kak, ada gak sih beasiswa di sini? Kak, ada gak sih beasiswa di situ? Coba deh komen di kolom komentar. Nanti coba aku bakal buatin videonya. So, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. So, see you next time and goodbye.